Pada perayaan Tahun Baru Masehi biasanya identik dengan euforia sukacita, kembang api, trompet, hingga topi kerucut. Intinya, perayaan ini sangat menyenangkan dan ditunggu-tunggu oleh banyak orang di seluruh dunia. Tetapi, apakah kalian tahu dan sadar kalau perayaan Tahun Baru Masehi ini memiliki sejarah yang benar-benar sangat kelam, khususnya bagi para umat Muslim? Ya, karena dalam sejarahnya sangat berkaitan erat dengan kaum kafir penyembah berhala, dan yang paling mengerikan adalah kaitannya dengan pembantaian umat Muslim di Andalusia. Simak pembahasan singkatnya pada video berikut ini. Namun sebelum mulai masuk ke pembahasannya, mari subscribe terlebih dahulu channel ini agar selalu bersemangat dalam memberikan konten-konten menarik yang bermanfaat. Dalam buku yang berjudul The World Book Encyclopedia tahun 1984, volume 14 halaman 237 tentang Tahun Baru, dikatakan penguasa Romawi Julius Caesar menetapkan 1 Januari sebagai hari permulaan Tahun Baru semenjak abad ke-46 sebelum Masehi. Orang-orang Romawi mempersembahkan hari ini atau 1 Januari kepada Janus, dewa segala gerbang, pintu-pintu, dan permulaan atau waktu. Bulan Januari diambil dari nama Janus sendiri, yaitu dewa yang memiliki 2 wajah. Satu wajahnya menghadap ke masa depan, dan satu wajah yang lainnya menghadap ke masa lalu. Lalu siapa sosok dewa Janus tersebut? Dalam mitologi Romawi, dewa Janus adalah sesembahan kaum pagan Romawi, dan pada peradaban sebelumnya di Yunani sudah disembah sosok yang sama bernama dewa Kronos. Kaum pagan atau dalam agama Islam disebut dengan kaum kafir penyembah berhala atau objek-objek lainnya. Dalam pengertiannya sendiri bahwa pagan atau paganisme adalah sebuah kepercayaan atau praktik spiritual penyembahan terhadap berhala yang pengikutnya disebut pagan. Sejarah pelestarian budaya pagan sudah ada semenjak zaman Hermaik pada tahun 3600 sebelum Masehi di Yunani. Pagan pada zaman kuno percaya bahwa terdapat lebih dari 1 dewa dan dewi, serta mereka juga menyembah patung. Sebagai contoh lainnya terdapat juga pada peradaban Mesir kuno, Romawi kuno, dan lainnya. Kembali pada topik mengenai 1 Januari, bulan Januari ini ditetapkan setelah bulan Desember. Hal itu dikarenakan pada bulan Desember adalah pusat winter solstice, yaitu hari-hari di mana para kaum pagan melakukan penyembahan terhadap matahari dengan tujuan untuk merayakan ritual mereka saat musim dingin. Tanggal 1 Januari sendiri adalah seminggu setelah pertengahan winter solstice, yang juga termasuk dalam bagian ritual dan perayaan winter solstice dalam paganisme. Kaum pagan sendiri biasanya merayakan tahun baru mereka atau hari Janus ini dengan mengitari api unggun, menyalakan kembang api, dan bernyanyi bersama. Pada beberapa tempat di Eropa juga, kaum ini menandai pergantian tahun baru dengan memukul lonceng atau meniup trompet. Masyarakat pagan kuno mempercayai bahwa setiap 2150 tahun akan terjadi perubahan era. Era Taurus terjadi pada tahun 3400 hingga 2150 sebelum Masehi. Era Taurus disimbolkan dengan kerbau atau sapi. Menurut mereka, di tahun itu terjadi penyembahan kerbau atau sapi oleh umat Nabi Musa. Masa penyembahan tersebut berakhir ketika memasuki masa era Aries pada tahun 2150 sebelum Masehi hingga 1 Masehi. Aries disimbolkan dengan seekor domba dengan tanduk yang melintir. Menurut beberapa sumber, hal-hal tersebut berkaitan dengan umat Yahudi Ortodoks. Karena itulah hingga saat ini umat Yahudi Ortodoks memelihara kuncir di samping telinga yang menyerupai tanduk melintir, dan mereka juga menggunakan trompet yang terbuat dari tanduk domba jantan dalam merayakan Tahun Baru. Budaya tiup trompet pada saat Tahun Baru versi budaya Yahudi tersebut dinamakan Rosh Hashanah. Sebagaimana yang ditulis dalam buku Menyingkap Fitnah dan Teror karya Haja Irena Handono, topi kerucut mempunyai sejarah yang bermula pada masa Muslim Andalusia. Saat itu terjadi pembantaian umat Islam di Andalusia yang dilakukan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella yang dikenal dalam sejarah dengan peristiwa Inkuisisi Spanyol.
Inkuisisi ini dimulai sejak tahun 1492 Masehi, pada saat dikeluarkannya dekrit Alhambra yang mengharuskan semua kaum muslimin untuk keluar dari Spanyol atau harus melakukan murtad. Para umat muslim yang memilih ingin tetap tinggal akan dilumpuhkan secara ekonomi dan diisolasi pada sebuah perkampungan tertutup yang biasa disebut dengan ghetto. Umat muslim Andalusia juga harus menggunakan pakaian khusus berupa rompi dan topi kerucut yang disebut San Benito. Bagi umat muslim yang mengenakan San Benito itu artinya ia sudah murtad atau keluar dari agama Islam dan mengikuti agama yang dianut oleh Ratu Isabella. Identitas itu digunakan saat kaum muslim Andalusia keluar rumah. Dengan menggunakan San Benito, mereka aman dan tidak akan dibunuh. Konon, ketika orang barat menggunakan topi kerucut dalam pesta-pesta mereka, sejatinya mereka sedang merayakan kemenangan atas jatuhnya Muslim Andalusia dan keberhasilan Inkuisisi Spanyol. Seiring berjalannya waktu, penggunaan topi kerucut ini menjadi budaya yang digunakan oleh orang-orang di dunia, tidak terkecuali umat Islam dalam merayakan Tahun Baru Masehi dan acara ulang tahun. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Itu tadi pembahasan singkat mengenai sejarah kelam perayaan Tahun Baru Masehi bagi umat muslim. Semoga kita semua dapat memetik hikmah baiknya dari kisah sejarah yang sudah dibahas tersebut. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan komen jika ada pendapat lain. Kalian juga bisa request cerita atau kisah apa yang akan dibahas selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk update video terbaru lainnya.